Baik, perkenalkan nama saya Desa Amadi Citarasmi Saraswati Seputra. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Nah, jadi opioid itu merupakan semua zat baik natural maupun sintesis yang memiliki sifat seperti morfin. Nah, opioid ini didapatkan dari tanaman Papaver somniferum yang mengandung 20 alkaloid. Nah, opioid ini sangat sering digunakan pada praktek anestesia karena mudah didapat, murah, dan juga efektif untuk mengurangi nyeri. Nah, untuk opioid ini itu diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Jadi yang pertama itu adalah golongan opiat yang merupakan turunan dari opium. Contohnya adalah morfin dan kodein. Kemudian yang kedua ada golongan semisintesis. Contohnya adalah hidromorfon, oksimorfon, oksikodon, hidrokodon. Dan juga berdasarkan cara kerjanya itu ada yang agonis, parsial agonis, dan juga antagonis. Nah, contoh yang untuk agonis adalah nalbufin, butofanol. Kemudian untuk yang parsial agonis itu ada buprenorfin. Kemudian untuk yang antagonis ada naloxon dan naltrexon. Nah, untuk yang golongan antagonis ini sangat berguna apabila terjadi overdosis dari opioid. Kemudian yang ketiga itu ada golongan yang sintesis, itu adalah contohnya phenylpiperidin, seperti yang sering kita gunakan adalah fentanyl. Kemudian ada juga sufentanil dan alfentanil. Kemudian juga ada dipenilpropilamin, contohnya adalah metadon. Kemudian ada juga kompleks analgesik seperti tramadol dan tapentadol. Kemudian ada juga opioid endogen, contohnya adalah endorfin dan dinorfin. Nah, selanjutnya, jadi terdapat beberapa reseptor opioid di dalam tubuh manusia. Jadi reseptor opioid ini ada 4. Yang pertama adalah reseptor delta, reseptor kappa, reseptor mu, dan nociceptin reseptor. Nah, untuk lokasi dari reseptor opioid ini sebenarnya ada di sistem saraf pusat dan juga ada di sistem saraf tepi. Tetapi yang lebih dominan adalah di sistem saraf pusat. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa untuk lokasi reseptor opioid ini ada di berbagai tempat di sistem saraf pusat, contohnya adalah di korteks, kemudian di limbic system, di brainstem, dan juga di spinal cord. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat reseptor opioid yang lebih dominan dibandingkan reseptor lainnya. Nah, contohnya pada korteks ini lebih dominan reseptor kappa. Kemudian untuk yang di limbic system lebih dominan reseptor mu, dan untuk di brainstem dan spinal cord juga lebih dominan reseptor mu. Sehingga efek analgesi dari opioid ini sering dihubungkan dengan reseptor mu. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap reseptor itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa opioid ini tidak hanya memberikan efek analgesi, tetapi juga dapat mempengaruhi sistem lainnya seperti misalnya sistem kardiovaskular, sistem respirasi, dan CNS. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kardiovaskular itu opioid ini dapat menyebabkan bradikardi. Kemudian pada sistem respirasi itu bisa menyebabkan adanya depresi nafas, dan juga pada CNS itu bisa menyebabkan adanya sedasi, adanya katalepsi, dan bisa menyebabkan hipotermia. Kemudian di pupil ini bisa menyebabkan miosis dari pupil, kemudian dari gastrointestinal itu bisa menyebabkan mual dan muntah, kemudian dari genitourinary bisa menyebabkan retensi dari urin, dan juga bisa menyebabkan adanya pruritus dan physical dependence. Sehingga apabila kita nanti menggunakan opioid, kita juga harus mengevaluasi sistem sistem organ lainnya yang mungkin dapat dipengaruhi oleh pemberian obat opioid tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan opioid dalam manajemen nyeri. Sebelumnya, di sini untuk mengingatkan kembali, jadi definisi dari nyeri itu merupakan bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut.
Nah, seperti yang sudah kita sempat bahas di video sebelumnya, jadi eh, nyeri ini terdapat 4 proses yang eh, terdapat 4 proses dalam mekanisme nyeri. Yang pertama itu adalah transduksi, di mana itu adalah proses di mana stimulus nyeri ini diubah menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian yang kedua adalah transmisi, di mana uh, itu adalah penyaluran impuls melalui saraf sensorik. Kemudian yang ketiga adalah modulasi. Jadi modulasi ini merupakan proses interaksi antara sistem analgesia endogen yang dimiliki oleh tubuh dengan impuls nyeri yang masuk dari kornu posterior. Nah, analgesik endogen ini contohnya adalah seperti endorfin, serotonin, noradrenalin. Kemudian selanjutnya nyeri yang sudah diubah, kemudian ditransmisikan dan dimodulasikan di medula spinalis ini akan dipersepsikan oleh otak kita sebagai nyeri. Nah, di sini kita lihat bahwa opioid ini dia itu bekerja pada keempat proses tersebut. Nah, jadi opioid ini bisa menghambat proses transduksi, proses transmisi, proses modulasi, dan juga persepsi di otak kita. Jadi dia bekerja pada keempat proses tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme kerja dari opioid. Nah, jadi opioid ini dia itu bekerja di presinap dan juga bekerja di possinap. Nah, jadi untuk di presinaps, jadi nanti opioid ini akan berikatan dengan reseptor opioid yang ada di presinaps. Jadi ini akan menyebabkan adanya penurunan dari adenyl siklase yang akan menyebabkan inhibisi dari kanal kalsium yang menyebabkan akhirnya penurunan pelepasan dari neurotransmitter, contohnya neurotransmitter glutamat, kemudian neurotransmitter serotonin dan juga asetilkolin. Kemudian mekanisme kerja opioid pada membran posinaps ini adalah dia setelah berikatan dengan reseptor opioid ini akan menyebabkan peningkatan pemindahan kalsium keluar, yaitu sehingga terjadi peningkatan efflux dari kalsium yang ini menyebabkan akhirnya terjadi hiperpolarisasi sehingga menyebabkan penurunan dari neurotransmitter tersebut. Nah, ini merupakan penurunan neurotransmitter ini yang akan menyebabkan penurunan dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, selanjutnya adalah farmakodinamik dari opioid. Nah, jadi pada sistem saraf pusat ini, opioid ini menyebabkan analgesi spinal dan supraspinal. Kemudian juga menyebabkan sedasi, euforia, dan juga halusinasi. Kemudian opioid ini juga dapat menurunkan ambang kejang, terutama pada obat dengan golongan meperidin. Kemudian dapat menurunkan frekuensi EEG, dan pemberian opioid ini dapat menyebabkan toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptoms. Nah, kemudian pada sistem respirasi, opioid ini berpengaruh langsung kepada medula, dan opioid ini menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Kemudian opioid ini juga menekan refleks batuk dan bisa menyebabkan bronkospasme karena adanya histamin release, terutama pada golongan morfin. Sedangkan pada obat dengan golongan meperidin ini memiliki sifat antihistamin. Selanjutnya adalah pada sistem kardiovaskular. Jadi pada sistem kardiovaskular itu efek opioid adalah menurunkan heart rate dengan melalui stimulasi vagal. Kemudian pada meperidin ini terdapat atropine-like effect yang dapat meningkatkan heart rate. Kemudian meperidin ini juga memiliki quinidine-like action yang menurunkan eksitasi miokard. Namun, apabila diberikan dengan dosis besar, meperidin ini justru dapat menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Selanjutnya adalah gastrointestinal. Jadi pada gastrointestinal, pemberian opioid ini dapat menyebabkan mual dan muntah karena stimulasi dari dopamin dan
area vestibular. Kemudian juga dapat menurunkan gerakan peristaltik pada usus sehingga dapat menyebabkan pasien tersebut mengalami kembung. Kemudian pada obat dengan golongan morfin juga dapat menyebabkan spasme dari sphincter Oddi, dan pada golongan meperidin dapat menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Kemudian pada muskuloskeletal, jadi pemberian opioid ini misalnya pada pemberian fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity, sehingga pasien itu dapat apabila terdapat chest wall muscle rigidity ini akan menyebabkan gangguan pada ventilasi dari pasien. Kemudian dapat juga opioid ini juga dapat meningkatkan histamine release sehingga menyebabkan warm and flush sensation. Kemudian opioid ini juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dapat menyebabkan miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Kemudian opioid ini dapat menyebabkan hipotermia karena menurunnya metabolic rate, kemudian karena vasodilatasi dan tonus otot yang menurun. Nah, untuk pengaruh opioid pada endokrin dan imunitas, jadi opioid ini dapat menekan hormon ACTH, LH, dan FSH sehingga akhirnya dapat menimbulkan infertilitas. Kemudian opioid ini juga dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Nah, di sistem urogenital ini morfin dapat menyebabkan spasme pada ureter dan juga sphincter dari bladder. Kemudian untuk golongan meperidin ini dapat menyebabkan relaksasi pada sphincter daerah renal. Kemudian untuk kehamilan, opioid ini sangat berbahaya karena dapat menembus saluran plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Selanjutnya, farmakokinetik dari opioid. Jadi yang pertama itu adalah absorpsi. Jadi untuk absorpsi dari opioid ini sangat bergantung pada rute pemberian opioid tersebut. Apakah diberikan secara oral, transdermal, subkutan, IV, IM, atau neuroaksial. Nah, pada obat dengan golongan morfin itu first pass metabolismenya tinggi, sedangkan pada kodein dan oksikodon itu first pass metabolismenya itu rendah. Kemudian untuk distribusi, jadi pada golongan opioid yang memiliki lipid solubilitas yang tinggi itu onset kerjanya lebih cepat dibandingkan obat dengan lipid solubility yang rendah. Kemudian pada obat-obat yang memiliki non-ionized fraction itu lebih lipid soluble sehingga akhirnya juga onsetnya lebih cepat dibandingkan yang ionized fraction. Kemudian juga pada obat dengan memiliki pH yang lebih rendah itu onsetnya lebih cepat. Nah, untuk metabolisme dan ekspresi, jadi morfin dan turunannya ini di metabolisme di hati menjadi morfin 3 glukoronid dan morfin 6 glukoronid. Kemudian untuk kodein itu juga di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP3AD, CYP2D6 menjadi morfin sehingga menurunkan efek antitusif dan juga meningkatkan efek analgesi. Kemudian meperidin ini di metabolisme juga di hati menjadi norpetidin. Kemudian untuk ekskresi dari opioid ini adalah terutama melalui ginjal, sehingga perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal ini perlu dilakukan adjusting dose pada pemberian opioid. Kemudian opioid dalam jangka waktu lama juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan efek samping. Nah, selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kita melakukan evaluasi nyeri dari pasien yang mengalami nyeri. Nah, tujuan dari evaluasi nyeri ini adalah untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan dan untuk mengevaluasi hasil dari terapi nyeri. Nah, untuk evaluasi nyeri ini kita bisa lakukan dengan visual analog scale, numerical rating scale, dan Wong-Baker Face Scale. Nah, untuk penanganan nyeri ini juga berbeda antara nyeri akut dan nyeri kronis. Untuk penanganan nyeri akut, biasanya berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiology atau FSH. Jadi yang pertama itu adalah kita berikan
opioid yang kuat melalui injeksi. Kemudian apabila pasien sudah nyerinya berasa berkurang, baru kita switch menjadi opioid oral dan kemudian bisa diturunkan menjadi pemberian aspirin dan NSAID. Selanjutnya, untuk nyeri kronik itu biasanya digunakan three-step analgesic ladder WHO, di mana yang pertama itu adalah kita memberikan golongan non-opioid terlebih dahulu. Kemudian apabila masih merasakan nyeri, baru kita tingkatkan menjadi opioid dan juga opioid kuat. Nah, dalam pemberian non-opioid dan opioid untuk mengurangi nyeri ini, kita dapat memberikan terapi adjuvan, misalnya kita berikan kortikosteroid, antikonvulsan, antidepresan, dan psikostimulan. Nah, ini merupakan cara pemberian dari opioid. Jadi perlu diketahui bahwa dosis opioid ini bersifat individual, artinya bahwa untuk dosis opioid ini berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga seperti yang sudah kita tahu bahwa nyeri itu merupakan perasaan subjektif. Jadi makanya ini dosis opioid ini sangat bergantung pada individunya. Jadi berbeda setiap individu. Nah, jadi sehingga untuk menentukan dosis opioid yang diperlukan oleh pasien tersebut, kita perlu menaikkan opioid itu secara gradual sampai pasien mencapai respon analgesi yang adekuat. Nah, jadi untuk pemberian opioid ini ada namanya around the clock dosing. Jadi itu adalah untuk nyeri yang kontinu dan berulang. Sedangkan untuk dosis bila perlu atau PRN sebagai rescue dose. Nah, jadi dilihat dari gambar ini, gambar yang pertama, ini adalah pemberian around the clock dosing. Jadi kita memberikan obat opioid secara kontinu. Nah, tetapi ada beberapa pasien itu yang mengalami peningkatan intensitas nyeri pada waktu-waktu tertentu, sehingga kita juga perlu memberikan obat rescue dose untuk mengevaluasi untuk kondisi-kondisi breakthrough pain atau nyeri yang tiba-tiba meningkat intensitasnya. Nah, jadi untuk menentukan efektif dose dari opioid ini untuk kita biasanya yang paling terbaik adalah menggunakan PCA. Jadi pada penggunaan PCA ini kita itu akan memberikan obat secara continuous dan juga obat loading. Jadi obat loading ini hanya kita berikan apabila pasien merasakan nyeri. Nah, apabila pasien merasakan nyeri, jadi pasien ini dapat menekan tombol pada alat PCA ini. Nah, tetapi sebelumnya biasanya sudah diatur oleh dokter anestesi berapa maksimal berapa kali maksimal pasien memencet alat pada PCA tersebut. Nah, dan juga berapa rentang waktu minimal obat itu akan keluar dari alat PCA tersebut. Nah, biasanya itu akan dievaluasi dari hari per hari. Jadi nanti kita akhirnya bisa menentukan the real dose yang dibutuhkan oleh pasien melalui alat PCA ini. Nah, berikut merupakan dosis dari opioid yang biasa kita gunakan. Jadi berbeda antara continuous dose dan juga intermittent dose. Nah, untuk penghentian opioid ini biasanya kita lakukan tapering off dari pemberian opioid apabila nyerinya itu sudah berkurang. Nah, caranya kita melakukan pemberhentian ini tidak langsung diberhentikan, tetapi kita harus melakukan penurunan dari infusion rate sebanyak 25% per hari untuk mengurangi adanya withdrawal effect. Kemudian biasanya setelah jadi penurunan infusion rate dari opioid ini dimulai bersamaan dengan pemberian oral opioid. Jadi kita turunkan sambil kita berikan substitusi berupa oral opioid. Kemudian juga kita lakukan observasi dan penyesuaian dosis selama masa transisi. Nah, ini merupakan beberapa istilah yang kita gunakan dalam konsumsi obat. Jadi ada namanya efek toleransi,
yaitu perubahan dari hubungan dosis respon yang diakibatkan oleh paparan obat secara terus-menerus sehingga bermanifestasi sebagai kebutuhan akan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang setara. Jadi untuk efek yang setara kita memerlukan dosis yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi untuk opioid sendiri, untuk toleransi analgesiknya itu sebenarnya jarang menjadi masalah. Biasanya peningkatan kebutuhan opioid ini umumnya merupakan tanda bahwa terjadi peningkatan progresivitas dari penyakit pasien tersebut. Kemudian ada yang namanya dependensi, yaitu muncul dan berkembangnya sindrom withdrawal ketika dosis tersebut dikurangi atau dilakukan administrasi dari obat antagonisnya. Nah, biasanya dependensi ini muncul beberapa hari setelah terapi opioid, sehingga opioid ini harus dilakukan tapering off sebelum dihentikan secara total. Nah, tapering off ini tidak boleh lebih dari 50% dari dosis per hari. Nah, ini merupakan contoh sediaan obat opioid yang tersedia. Baik, untuk presentasi mengenai opioid pada manajemen nyeri sudah selesai, jadi semoga membantu dan dapat menambah ilmu. Terima kasih.